Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nur Rahman, dari Magister Teknik Sipil Universitas Sangga Buana IPKP. Mana di sini saya ingin memberikan atau sharing tentang reflective writing and review paper pada mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan kota. Yang pertama itu topik pertama tentang pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota. Di mana pengembangan prasarana wilayah dan kota adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun tujuan pengembangan wilayah dan kota itu sendiri, yang pertama membangun pedesaan dan daerah tertinggal. Yang kedua, mengurangi ketimpangan antar wilayah. Yang ketiga, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional. Yang keempat, menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Adapun peran perencanaan wilayah dan kota itu sendiri, yang pertama, untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menghindari konflik penggunaan lahan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, menjaga kota tetap nyaman dan layak huni. Yang kelima, membangun kota dan memperhatikan kualitas hidup warganya. Un- Adapun arah kebijakan pengembangan wilayah dan kota di prasarana tersebut secara garis besar dibuat atau disusun berdasarkan kepada empat kebijakan utama, yaitu kebijakan nasional, kebijakan infrastruktur perkotaan, ada kebijakan infrastruktur wilayah, dan kebijakan kebijakan lingkungan dan keberlanjutan. Adapun isu-isu nasional dalam perkembangan infrastruktur di Indonesia itu sendiri, yang pertama adalah mengkaji perkembangan sejarah infrastruktur di Indonesia, membahas arah kebijakan pembangunan infrastruktur daerah dan perkotaan. Yang ketiga, infrastruktur berkualitas sangat penting untuk konektivitas, efisiensi logistik, dan kualitas hidup. Yang keempat, pembangunan infrastruktur menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Yang kelima, itu tentang perencanaan kota berfokus pada hierarki spasial dan daerah perkotaan. Untuk topik yang kedua itu sendiri tentang prasarana prasarana wilayah dan kota. Dari pembahasan topik kedua ini, atau pengelolaan prasarana wilayah dan kota ini menggarisbawahi pentingnya infrastruktur dalam pembangunan ekonomi, perlunya keterlibatan pemerintah, manfaat keterlibatan masyarakat, dan peran teknologi dalam menciptakan solusi keberlanjutan. Dalam wawasan ini memberikan kerangka kerja untuk manajemen infrastruktur yang efektif di lingkungan perkotaan dan regional. Adapun poin utama dalam pembahasan tersebut yaitu yang pertama, peran kritis infrastruktur, di mana infrastruktur merupakan komponen dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Infrastruktur yang memadai atau mendukung mobilitas orang dan barang yang penting untuk ekonomi yang berkembang. Yang kedua, ada daya tarik investasi, di mana yang berkembang dengan infrastruktur yang berkembang dengan baik dan menarik investasi swasta yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja baru dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat. Hubungan antara kualitas infrastruktur dan investasi ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang yang poin ketiga ini tentang tanggung jawab pemerintah. Ini menekankan peran penting pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastruktur. Mereka bertugas mengelola proyek yang menjangkau beberapa kabupaten atau kota. Itu memastikan bahwa infrastruktur memenuhi kebutuhan penduduk dan mendukung pertumbuhan regional. Yang
Empat, ada keberlanjutan melalui teknologi, di mana dalam integrasi teknologi canggih dalam proyek-proyek infrastruktur tersebut, seperti pusat transportasi pintar, diidentifikasi sebagai strategi utama untuk mempromosikan keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga mendukung tujuan lingkungan dengan jangka panjang. Dan yang kelima adalah eh, adanya keterlibatan masyarakat, di mana pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur, melibatkan masyarakat bahwa proyek lebih bertarget dan efektif, mengatasi kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh penduduk. Adapun efek penggandanya yaitu bahwa pembangunan infrastruktur memiliki efek pengganda pada perekonomian, merangsang pertumbuhan di sektor-sektor terkait dan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Keterkaitan ini menyoroti perlunya perencanaan dan pengelolaan proyek infrastruktur yang komprehensif. Untuk topik yang ketiga ini tentang pengembangan prasarana wilayah dan kota dalam sistem drainase. Untuk komponen prasarana wilayah dan kota atau sistem drainase ini menyoroti kebutuhan kritis untuk meningkatkan sistem drainase, intervensi yang ditargetkan daerah rawan banjir, dan pentingnya kualitas infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun poin utama dalam pembahasan di sini, yang pertama, penyebab akumulasi air. Untuk penyebab akumulasi air ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk yang pertama itu ada sedimentasi yang mengarah ke penyempitan saluran drainase, yang kedua kapasitas drainase yang tidak mencukupi atau tidak memadai sehingga memperburuk masalah banjir. Adanya limbah yang menghalangi sistem drainase berkontribusi terhadap genangan air. Untuk poin yang kedua, kebutuhan untuk perbaikan drainase itu perlu mengembangkan sistem drainase di daerah di mana kapasitas yang ada tidak memadai. Ini termasuk rencana untuk meningkatkan luas penampang saluran drainase untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola air hujan. Terus yang ketiga ada intervensi yang ditarget, terutama yang diidentifikasi rawan banjir. Memerlukan intervensi yang ditargetkan, misalnya Kecamatan Talo disorot sebagai wilayah yang sering mengalami banjir, itu menunjukkan perlunya perbaikan drainase yang berfokus di lokasi rentan ini. Terus yang keempat ada tautan kesejahteraan masyarakat, di mana kualitas infrastruktur termasuk sistem drainase terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas drainase yang ditingkatkan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah pendekatan holistik terhadap infrastruktur. Mana pendekatan yang seimbang untuk pengembangan infrastruktur memastikan bahwa penyediaan sistem drainase selaras dengan kebutuhan masyarakat untuk mencegah dampak negatif pada kesejahteraan penduduk. Untuk topik yang keempat, itu tentang komponen prasarana wilayah dan kota tentang infrastruktur air bersihnya. Di mana di sini menggarisbawahi urgensi penanganan masalah infrastruktur adalah air bersih. Pentingnya beragam sumber air dan perlunya strategi konservasi dan pengelolaan yang efektif untuk memastikan akses keberlanjutan ke air bersih untuk kesemuanya. Untuk pentingnya infrastruktur air bersih dalam pembangunan perkotaan dan regional menyoroti beberapa poin utama. Yang pertama, eh, tentang krisis global dan nasional, di mana di sini menekankan bahwa krisis air bersih adalah masalah global maupun nasional yang signifikan yang membutuhkan perhatian segera.
Memastikan akses ke air minum yang aman sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, tentang eh, target untuk akses. Di Indonesia itu sendiri menargetkan akses 100% terhadap air minum yang aman pada tahun 2024. Namun pembahasan tersebut mencatat bahwa mencapai tujuan ini menghadapi tantangan, termasuk kondisi kekeringan dan distribusi air yang tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada poin tentang beragam sumber air, di mana infrastruktur air bersih ini mengkategorikan sumber air bersih seperti air tanah yang kurang rentan terhadap kontaminasi tetapi menimbulkan tantangan pengelolaan. Air tanah umumnya bebas dari bakteri, membuat desinfeksi kurang kritis. Yang poin yang keempat ada metode konservasi, di mana berbagai metode untuk melestarikan air dan tanah, termasuk pendekatan mekanis dan kimia. Metode konservasi ini sangat penting untuk menjaga integritas sumber air dan mencegah erosi dan sedimentasi. Untuk yang poin kelima ini tentang erosi dan manajemen kekeringan. Infrastruktur air bersih ini menyoroti perlunya strategi yang efektif untuk mengelola erosi dan sedimentasi, terutama dalam konteks kekeringan. Memahami definisi dan klasifikasi kekeringan sangat penting untuk mengembangkan tanggapan yang tepat. Terus yang keenam ada pendekatan terpadu untuk pengelolaan air. Pendekatan terpadu untuk pengelolaan air yang mencakup konservasi, pengembangan infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan akses air bersih secara efektif. Untuk yang selanjutnya tentang review paper dari Jurnal Perencanaan Penerapan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan, Ekodrainase di kawasan Kecamatan Talo. Pada paper yang ditulis oleh Nurul Ifadah Az-Zahroh, Nisha Pratiwi Salam, Darwis Panguriseng, dan Muhammad Yunus Ali, ini menyajikan temuan signifikan mengenai sistem drainase perkotaan dan efektivitasnya dalam mengelola risiko banjir, khususnya dalam konteks Jalan Gatot Subroto. Adapun hasil utamanya yaitu yang pertama tentang penilaian risiko banjir, di mana di sini menghitung rasio debit banjir terhadap debit yang ada sebesar 1,21. Ini menunjukkan bahwa ketika rasio melebihi 1, banjir akan terjadi. Temuan menunjukkan bahwa sistem drainase ini tidak dapat memadai untuk menangani kelebihan air selama hujan lebat atau hujan yang sangat deras. Yang kedua ada implementasi bioretensi. Pada paper ini juga menekankan penerapan sistem bioretensi dengan dimensi tertentu. Seperti contohnya untuk panjang 23,55 meter, dan lebarnya itu 2 meter, serta tingginya 1,5 meter. Sistem ini dirancang untuk mengelola limpasan secara efektif dengan kapasitas untuk menahan 0,460 meter kubik per second, yang secara signifikan lebih besar dari debit banjir yang dihitung, yaitu 0,138 meter kubik per second. Ini menunjukkan bahwa sistem bioretensi dapat secara efektif mengurangi banjir yang ada di Kecamatan Palos. Yang ketiga ada optimalisasi drainase. Dalam papernya ini menyimpulkan bahwa pembangunan sistem bioretensi dapat mengoptimalkan kinerja saluran drainase. Hal ini sangat penting untuk mengatasi masalah banjir di daerah padat penduduk seperti Jalan Gatot Subroto tersebut, di mana sistem drainase tradisional gagal mengatasi curah hujan yang lebat. Poin yang keempat tentang pertimbangan lingkungan, di mana ini menyoroti perlunya perencanaan sadar lingkungan dalam sistem drainase perkotaan.
Ini menunjukkan bahwa saluran drainase yang ada memerlukan rehabilitasi agar berfungsi secara efektif. Karena banyak yang saat ini tidak dapat mengelola limpasan air hujan secara memadai, untuk khususnya di daerah Jalan Gatot Subroto. Dan poin yang kelima itu tentang rekomendasi untuk perencanaan masa depannya, di mana ini merekomendasikan untuk mengadopsi solusi drainase ramah lingkungan seperti bioretensi untuk meningkatkan ketahanan daerah perkotaan terhadap banjir. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi masalah drainase langsung, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pentingnya solusi drainase inovatif seperti bioretensi untuk memerangi banjir perkotaan, terutama di daerah yang rentan terhadap hujan lebat. Temuan ini menganjurkan pergeseran ke arah praktik pengelolaan air perkotaan yang lebih berkelanjutan dan efektif. Itu sangat direkomendasikan juga untuk di seluruh wilayah dengan apa namanya yang sering mengalami banjir. Baik, demikian yang bisa saya sharekan dari pembelajaran di semester 2 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi rekan-rekan atau menjadi wawasan baru bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari tentang pembangunan prasarana wilayah dan kota. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.